Baik, dalam konten sekarang ini kami akan sedikit share perihal permasalahan AC yang mengalami kebocoran gas freon ya. Tentu ada tanda-tandanya yaitu timbulnya bunga es bersalju baik di indoor maupun di nepal outdoor gitu ya. Tetapi dengan catatan kondisi AC dalam kondisi bersih ya. Nah, di sini terlihat ada salju ya, dan kebetulan emang pas kami lihat juga di tekanannya emang menunjukkan kisaran 70 ya. Tentu untuk freon 410 maupun 32 itu akan terjadi nampak bunga es gitu ya, tekanan tersebut gitu ya, PSI ya. 70 hingga 80 itu akan terlihat ada bunga es untuk freon 410 atau 32 gitu ya. Nah, langkah awal untuk memastikan di mana gitu ya, di sinilah perlunya ketelitian untuk memastikan kebocoran gas freon ada di mana. Di unit indoor kah, di unit outdoor kah, apa di instalasi gitu ya. Baik, pertama yang paling mudah dulu untuk mengetahui, untuk mengecek kebocoran itu adalah di indoor unit, terutama di bagian penyambungan. Ini posisi indoor itu pemasangannya ada istilah kata menyamping ya. Pipa dengan ada di balik dia punya indoor unit, tentu di bawah sinilah letak dia punya sambungannya gitu ya. Di sini kita wajib untuk pemeriksaan ya dengan tanda biasanya ya, pada umumnya ketika nepel pecah atau ya intinya di bagian sambungan tersebut ada kebocoran, akan nampak sedikit ada berminyak sejenis oli gitu ya, berminyak. Beda lah basah air dengan basah yang berminyak gitu ya. Tetapi di sini pas kebetulan aman ya, titik pertama untuk di sambungan ini sudah kami periksa, ternyata aman-aman saja gitu ya, tidak ada yang mencurigakan. Lalu berikutnya ya, selain di sambungan dia punya indoor ya, kita bisa ngecek di bagian sambungan nepel di bagian outdoor. Itu juga sama. Ketika ada mengalami kebocoran, itu akan sedikit berbeda antara basah air dengan basah yang mengandung minyak atau oli gitu ya. Di sambungan ini selain di sambungan ya, seluruh bagian dalam di area dekat mesinnya ya, di bagian kondensor kita wajib cek, lihat semua. Apalagi kalau seumpamanya di kondensor ini karena emang kondensor itu sifatnya panas, jadi ketika ada kebocoran itu sangat kelihatan sekali gitu ya. Tetapi pas kebetulan ya, di bagian indoor, di bagian sambungan indoor, di bagian sambungan outdoor maupun di kondensor itu aman, tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan mengalami kebocoran. Cuman yang belum diketahui itu adalah instalasi dan EPAP. Nah, untuk memastikan kebocoran di evaporator ya, untuk pastinya ya, mau tidak mau si evaporator itu dipretelin ya, dilepas dari bodi-bodinya supaya kita yakin bahwa evaporator tersebut tidak mengalami kebocoran sedikit pun. Siapa tahu tidak terlihat gitu ya, apalagi bocornya hanya sekedar rembes gitu ya. Jadi tidak terlihat ada tanda-tanda yang tadi kami katakan sedikit berminyak. Jalan satu-satunya adalah dicopot evaporatornya, lalu dikasih tekanan tinggi, lalu direndam. Nah, ini prosesnya seperti ini gitu ya. Dikasih tekanan tinggi ya, lalu kita rendam di dalam bak. Anggap saja ini kita bikin bak dadakan ya, seperti ini. Dan alhamdulillah evaporator tidak ada sedikit gelembung yang menandakan kebocoran. Aman. Jadi intinya aman. Kalau seandainya EPAP ini di seluruh pemipaan di EPAP ini ada bocor, tentu akan terlihat ada gelembungan, ada gelembung gitu ya. Maka dari itu untuk di bagian EPAP ini emang perlu kejelian ya, karena pernah kami videokan juga di video yang sudah tayang. Ketika kita kurang teliti ya saat pemberikan evaporator itu, ternyata begitu di kamera dengan posisi zoom itu kelihatan bocornya. Tetapi ketika secara langsung dilihat mata itu hanya samar-samar gitu ya. Jadi di sinilah kita perlu ketelitiannya. Tapi alhamdulillah evaporator ini aman gitu. Jadi sekarang kita sudah bisa menyimpulkan ya, evaporator sambungan di indoor bagus gitu ya, tidak ada masalah. Evaporatornya juga bagus. Terus sambungan di outdoor juga bagus. Kondensor di outdoor juga bagus, tidak ada masalah, tidak mengalami kebocoran. Jadi kesimpulannya kita memutuskan yang mengalami kebocorannya itu adalah di instalasi. Setelah itu selesai semua, kita ajukan ke user untuk penggantian instalasi. Dan pas kebetulan user kami ini ya, ini pekerjaan di area BSD ya, The Green BSD sana, sudah oke untuk ganti instalasi gitu ya. Dan kami juga ini sudah yakin bahwa
permasalahannya tuh, kebocorannya itu ada di instalasi, walaupun titik di instalasinya di sebelah mananya tidak diketahui. Karena begitu panjangnya pipa instalasi, kita tidak mungkin untuk mencari istilahnya pastinya, kecuali nanti kalau setelah dibongkar dia punya pipanya gitu ya. Oke, jadi intinya user kami ini minta diganti dia punya pipa instalasi dengan pipa yang baru. Maka kami persiapkan untuk mengerjakan penggantian dia punya pipa instalasi, dan ini alhamdulillah udah sampai di lokasi ya. Barang yang dibutuhkan sudah kita sampai di lokasi, dan ini adalah proses awal mula melakukan untuk proses penggantian pipa instalasi. Ya beginilah resikonya ketika pipa instalasi itu masuk di dalam plafon karena outdoor unitnya ada di dak gitu ya. Ya seperti ini. Mau tidak mau kita sebagai tukang ya harus seenggaknya sedikit apa-apa bisa gitu istilahnya ya, dari mulai merusak dia punya plafon hingga merapikan lagi. Dari titik unit indoor yang kami bongkar ini melewati satu kamar dan satu kamar mandi gitu ya. Ini pipa yang lamanya masih di dalam plafon, belum kami tarik, tetapi kita singkat cerita saja ya. Ini pipa sudah kita tarik semuanya ya. Nah ini dia punya pipa yang sudah kami bongkar. Bahkan kami lepas dia punya harmapleknya sebelum bukan sebelum sih, sudah pembongkaran tersebut untuk memastikannya lagi apa betul instalasi yang bermasalah gitu ya. Nah di sini semua pipanya sudah kami kelupas dari dia punya harmapleknya ya, dan sudah dijemur sekian lama gitu ya, supaya pipa basah air itu dari bekas embunan gitu ya yang di dalam harmaplek itu supaya kering. Kalau air itu kan bisa kering ya, tetapi di sini ada ya, ada yang tetap basah terus. Inilah yang kami katakan bahwa ketika freon itu mengalami kebocoran ya, sedikitnya ada berminyak atau oli gitu ya, seperti yang ada di instalasi ini. Bisa teman-teman atau Anda semua para penyimak konten kami ini bisa perhatikan seluruh pipa ini sudah kami kupas, dan ini ada bagian yang masih tetap basah, yang lainnya kering. Karena kalau yang lainnya itu awalnya basah karena itu air, begitu dijemur langsung kering, tetapi ini masih tetap basah terus ya, kelihatan masih basah, kondisi tidak kering. Inilah letak kebocorannya di sini. Jadi sudah jelas dari hasil pemeriksaan indoor, outdoor, evaporator, kondensor, kami menyimpulkan kebocoran itu di instalasi, dan alhamdulillah betul ya. Setelah dia punya instalasi dibongkar, maka dia kebocorannya akan terlihat. Oke, sekarang sudah jelas, kita tinggal proses pemasangan pipa baru ya. Jadi di sini kami sedikit lega karena sumber permasalahannya 100% sudah diketemukan. Jadi inti semua dari pekerjaan ini adalah perlu waktu dan ketelitian. Atau begini, ketelitian itu memerlukan waktu gitu ya. Oke, singkat cerita ini pipa yang baru, mohon maaf waktu proses penggantiannya tidak bisa kami shot ya. Tetapi yang jelas ini pipa sudah diganti dengan baru, bahkan indoor unitnya juga sudah terkonek, tetapi belum dirapihkan baik bobokannya maupun plafon-plafon yang dilubangin. Kita tes dulu sebelum dirapihkan ya. Kita normalkan dulu tekanan gas freonnya, setelah itu baru proses perapihannya. Silakan saja yang mau nyimak sampai tuntas, seperti inilah proses perapihannya. Bangunan latihan pertukangan, di sini skill tukang dimainkan dengan skala peralatan dan juga perhitungan agar jadi sebuah bangunan. Harian borongan bahkan sampai bulanan, hidup jadi sahabat kita dengan semangat kerja demi nafkah keluarga, jadi tujuan kita. Bangunan latihan pertukangan, di sini skill tukang dimainkan dengan skala peralatan dan juga perhitungan agar jadi sebuah bangunan. Harian borongan bahkan sampai bulanan, hidup jadi sahabat kita dengan semangat kerja demi nafkah keluarga, jadi tujuan kita.
latihan pertukangan. Di sini skill tukang dimainkan dengan skala peralatan dan juga perhitungan agar jadi sebuah bangunan. Harian, borongan, bahkan sampai bulanan, itu jadi sahabat kita. Dengan semangat kerja demi nafkah keluarga, jadi tujuan kita. Bangunan latihan pertukangan, di sini skill tukang dimainkan dengan skala peralatan dan juga perhitungan agar jadi sebuah bangunan. Harian, borongan, bahkan sampai bulanan, itu jadi sahabat kita. Dengan semangat kerja demi nafkah keluarga, jadi tujuan kita. Bangunan latihan pertukangan, di sini skill tukang dimainkan dengan skala peralatan dan juga perhitungan agar jadi sebuah bangunan. Harian, borongan, bahkan sampai bulanan, itu jadi sahabat kita. Dengan semangat kerja demi nafkah keluarga, jadi tujuan kita. Bangunan latihan pertukangan, di sini skill tukang dimainkan dengan skala peralatan dan juga perhitungan agar jadi sebuah bangunan.